tidak ada, misalkan kita tidak sengaja korupsi atau misalkan terpaksa korupsi, apa yang membuat mereka terpaksa korupsi? Saya pengen tahu ada berapa orang yang berani komen tidak setuju atas hukuman mati yang ditetapkan pada koruptor. Saya pengen tahu nih ada berapa orang, adakah satu orang saja yang berani komen tidak setuju di kolom komentar. Tapi pendapat saya, masyarakat punya hak untuk menuntut atau bukan hanya keadilan ya, untuk menuntut langsung si pelaku, karena yang dirugikan atau ini adalah semacam penipuan, bukan hanya korupsi tapi penipuan terhadap rakyat. Kira-kira hukuman apa yang pantas nih untuk koruptor ini, kasus korupsi 193 triliun, eksekusi mati, korupsi berapapun nilainya, berpotensi dan punya keinginan untuk korupsi. Kedua, dia sudah melakukannya, hanya belum terbongkar. Kan hanya segelintir orang-orang itu aja yang mungkin nanti akan memperdebatkan. Oke, berapa gaji orang ini, Jem? 3 miliar rupiah masih korupsi. Itu akibat keserakahan apa emang bodoh atau seperti apa, Jem? Oke, berarti selama 5 tahun ke belakang ini korupsi seperti ini tidak jadi prioritas atau seperti apa, Jem? Tapi dulu selama 5 tahun, kenapa kasus seperti ini tidak tercium? Itu masalahnya di mana? 100 hari kepemimpinan Prabowo ini kasus seperti ini bisa terbongkar gitu kan. Sementara 5 tahun ke belakang apa saja yang dilakukan pemerintah, kenapa ini tidak bisa tercium? Ya kalau misalkan tidak sampai ke istana ya minimal. Siapa aja nih yang udah hadir di podcast kali ini, silahkan di absen dulu ya, diisi kolom komentarnya, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cair ribut. Bareng saya Dani Sena dan juga si Ijem. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Oke, ini adalah ya Jem, apa Jem? Oke Dani, siap untuk mulai obrolannya. Ada topik khusus yang ingin kamu bahas atau diskusikan bersama pendengar hari ini? Ada Jem, tapi kamu santai dulu. Kita sapa-sapa dulu penonton ya, seperti biasa mulai podcast tuh sapa-sapa dulu. Basa-basi gak usah terlalu terburu-buru. Nih ini Ijem yang apa, versi apa Jem? Santai dulu Jem. Siap, ini adalah hari pertama puasa ya. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang merayakan. Selamat menjalani hari pertama puasa Dani. Semoga lancar dan penuh berkah. Tuh. Ayo kita sapa pendengar dulu, biar suasana makin akrab. Ada kabar atau cerita seru yang ingin kamu bagi hari ini? Oke, nah dan mungkin teman-teman di sini ada yang masih sahur atau yang udah selesai melaksanakan sahur, dan kita harap ya tentunya di puasa pertama seperti ini tidak ada tidak ada yang terlambat bangun pagi untuk melakukan sahur ya, dan kemungkinan banyak yang masih begadang, jadi kita posting agak lebih cepat ya untuk nemenin kalian begadang ataupun makan sahur. Oke, nah kali ini sudah ada si Jem bareng kita di sini. Nah sebenarnya di awal puasa saya dari kemarin coba cari topik yang sederhana yang enak kita bahas, tapi ada topik atau isu yang tidak bisa ditunda lagi sepertinya. Ini sangat disayangkan ya, awal puasa saya akan bahas topik isu atau bukan isu, berita tentang kasus korupsi 193 triliun lebih mungkin ya, kasus korupsi Pertamina atau pengoplosan bahan bakar BBM Pertamax menjadi Pertalite menjadi Pertamax. Nah itu sangat mengerikan sekali ya teman-teman, 193 triliun mungkin lebih, karena itu sudah terjadi sekitar 5 tahun, dan anggap saja kalau misalkan per tahunnya 193 triliun dikali 5 sudah berapa teman-teman. Ini sangat bukan korupsi yang main-main lagi teman-teman. Nah Jem, apa yang kamu tahu tentang korupsi ini Jem? Kasus korupsi Pertamina memang sangat memprihatinkan Dani. Korupsi sebesar itu tentu berdampak besar pada negara dan masyarakat. Biasanya kasus-kasus seperti ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses besar terhadap anggaran dan proyek-proyek besar, seperti yang terjadi di sektor energi. Ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Semoga proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan, sehingga keadilan bisa ditegakkan. Betul Jam, seperti biasa Jam, singkat-singkat dulu aja ya Jam. Nah kira-kira nih Jam yang dalam kasus ini siapa aja yang terlibat Jam? Dalam kasus seperti ini, biasanya melibatkan pejabat tinggi di perusahaan negara, pihak-pihak yang memiliki akses terhadap anggaran, serta individu-individu yang terlibat dalam proses pengadaan atau pelaksanaan proyek.
Penyidik biasanya akan mengungkap siapa saja yang terlibat seiring dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Semoga semua pihak yang terlibat bisa bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, nah kalau untuk kasus ini yang terlibat itu siapa aja? Untuk informasi terbaru mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, aku sarankan untuk merujuk ke sumber berita terpercaya atau pernyataan resmi dari pihak berwenang. Oke, Biasanya informasi seperti itu akan diumumkan setelah penyidikan dan proses hukum berjalan. Semoga kasus ini bisa segera terungkap dengan adil. Oke, nah yang aku tahu kan, yang aku dengar nih Jam, udah ada 7 orang yang yang diperkirakan akan menjadi tersangka. Ada 7 orang dan salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina. Siapa itu Jam? Informasi tentang tersangka dalam kasus korupsi biasanya diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang setelah proses penyelidikan yang mendalam. Jika ada 7 orang... Oke, ini kan beritanya udah rame. Saya minta kamu untuk cari referensi berita yang sudah memberitakan soal kasus ini. Siapa 7 orang yang dianggap tersangka? Dalam kasus dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka. Mereka termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Pakraniaga, dan Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Oke, nah berarti Jem, itu ada keterlibatan juga pihak swasta ya Jem? Ya, dalam kasus ini pihak swasta juga disebutkan terlibat. Biasanya keterlibatan pihak swasta terjadi dalam bentuk kolaborasi atau kerjasama dengan pejabat yang memiliki akses terhadap anggaran atau proses pengadaan. Pihak swasta ini bisa berupa perusahaan yang terlibat dalam proyek atau penyedia jasa yang berkolaborasi dengan pihak terkait untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oke, untuk bentuk korupsinya ini sendiri, Jem, seperti apa bentuk kecurangannya ini? Dalam kasus korupsi seperti ini, bentuk kecurangannya bisa bervariasi, tetapi umumnya meliputi 1. Markup anggaran, menggelembungkan nilai proyek atau pengadaan untuk mengambil selisihnya secara ilegal. Nah, kamu coba cari referensi tentang bentuk korupsi yang dilakukan PT Pertamina ini seperti apa, Jom? Dalam kasus korupsi PT Pertamina pada 2024, kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Modus korupsi yang dilakukan meliputi penurunan produksi minyak domestik untuk meningkatkan ketergantungan pada impor, serta pencampuran minyak impor berkualitas rendah dengan minyak berkualitas tinggi. Praktik ini menyebabkan konsumen membayar harga lebih tinggi untuk bahan bakar berkualitas rendah. Oke, sederhananya aja Jam, berarti membuat Pertalite menjadi Pertamax seperti itu, atau ada hal yang lain? Betul, secara sederhana, bentuk korupsi yang terjadi termasuk memanipulasi atau mencampur kualitas bahan bakar. Ini menyebabkan konsumen membayar lebih untuk bahan bakar yang seharusnya tidak sesuai dengan standar. Jadi, intinya ada manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat. Bahan bakar subsidi dioplos menjadi terus dijual dengan harga bahan bakar non-subsidi, yaitu Pertamax, seperti itu? Iya, itu salah satu contohnya. Ini jelas merugikan negara dan masyarakat. Praktek ini tuh dari kapan dimulainya, Jam? Praktik seperti ini diduga sudah berlangsung selama beberapa tahun, sekitar 5 tahun terakhir sebelum kasus ini terungkap pada 2024. Jadi, dugaan korupsi ini bukanlah hal baru, tetapi baru terungkap setelah penyelidikan yang mendalam. Oke, berarti 5 tahun sementara sekarang kita baru berganti kepemimpinan. Berarti di awal era sebelum Pak Prabowo itu tuh sudah dimulai praktek seperti ini. Terus kenapa hanya dalam waktu 100 hari kepemimpinan Prabowo ini kasus seperti ini bisa terbongkar gitu kan? Sementara 5 tahun ke belakang apa saja yang dilakukan pemerintah? Kenapa ini tidak bisa tercium? Ya kalau misalkan tidak sampai ke istana, ya minimal ke BUMN itu sendirilah gitu. Pengungkapan kasus besar seperti ini bisa memerlukan waktu karena berbagai alasan. Terkadang penyelidikan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan memastikan keterlibatan semua pihak. Selain itu, proses hukum dan administrasi yang ketat juga bisa memperlambat pengungkapan kasus. Mungkin juga ada faktor-faktor lain seperti kebutuhan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan tidak ada penyimpangan dalam proses penyelidikan.
Dalam beberapa kasus, perubahan dalam kepemimpinan dapat membawa perubahan dalam prioritas dan pendekatan terhadap isu-isu seperti ini, sehingga kasus-kasus yang sebelumnya sulit diungkap bisa mendapatkan perhatian lebih. Tapi 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Jam. Kalau misalkan kita terlalu lama mengidentifikasi selama 5 tahun, mungkin itu korupsi uangnya tuh udah berapa yang didapat gitu kan? Kita udah rugi berapa nih selama kita nunggu inilah, nunggu itulah. Apakah tidak ada jalan yang lebih cepat gitu kan? Atau upaya yang dilakukan dulu sebelum eranya Pak Prabowo sekarang? Saya menerbit kekhawatiran Anda. Memang, proses hukum dan penyelidikan yang lama bisa menyebabkan kerugian yang besar. Idealnya, penegakan hukum harus berjalan dengan efisien dan efektif untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mempercepat proses ini, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan adanya. Enggak, Jam, bukan itu maksud saya, bukan masalah bukan masalah proses hukumnya sekarang, tapi dulu selama 5 tahun, kenapa kasus seperti ini tidak tercium? Itu masalahnya di mana? Ada beberapa alasan mengapa kasus seperti ini mungkin sulit terungkap selama bertahun-tahun. Satu, sistem pengawasan yang lemah. Mungkin ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal di perusahaan atau lembaga terkait yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung tanpa Jawabnya singkat-singkat saja ya, Jam. Terus kenapa hanya 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa terungkap 100 hari gitu kan, berbanding dengan 5 tahun? Pengungkapan dalam 100 hari bisa karena prioritas baru, peningkatan pengawasan, atau temuan baru yang mempercepat proses. Kadang, perubahan kepemimpinan membawa perubahan dalam cara penanganan kasus. Oke, berarti selama 5 tahun ke belakang ini korupsi seperti ini tidak jadi prioritas atau seperti apa, Jam? Bisa jadi, prioritas dan fokus penanganan kasus berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kondisi saat itu. Perubahan dalam kepemimpinan atau pendekatan baru bisa membawa perubahan dalam prioritas penanganan kasus seperti ini. Ini bisa menjelaskan mengapa kasus terungkap dalam waktu yang relatif singkat. Oke, 193 triliun. Nah, itu tuh per tahun apa selama 5 tahun praktek ini dijalankan, Jam? Angka 193 triliun kemungkinan merujuk pada total kerugian selama periode praktik tersebut berlangsung, bukan per tahun. Jadi, ini adalah jumlah kerugian keseluruhan yang terjadi selama 5 tahun praktik tersebut. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifas Yahaan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Oke, berapa gaji orang ini, Jam? Gaji Direktur Utama PT Pertamina biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan internal perusahaan dan dapat bervariasi. Informasi spesifik tentang gaji individu biasanya tidak dipublikasikan secara umum. Enggak, di umum sudah mengetahui berapa gaji yang ditetapkan untuk Direktur PT Pertamina. Saya pengen kamu research berapa gaji Direktur PT Pertamina atau orang ini nih. Gaji Direktur Utama PT Pertamina pada 2024 diperkirakan sekitar 36,9 miliar rupiah per tahun atau sekitar 3 miliar rupiah per bulan. Namun, angka ini dapat berbeda tergantung pada kebijakan internal perusahaan. 36 miliar per tahun, Jam. Jika gaji tahunan sekitar 36,9 miliar, maka gaji bulanan sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah masih korupsi. Itu akibat keserakahan apa emang bodoh atau seperti apa, Jam? Kasus korupsi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keserakahan, tekanan, atau sistem yang kurang baik. Setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, dan penting untuk menyelidiki secara menyeluruh. Kita lanjutkan soal orang-orang yang serakah, orang-orang yang bodoh, tidak bertanggung jawab, yang sudah bergaji besar masih saja mau korupsi. Di Indonesia memang ada tantangan besar terkait hal ini. Banyak orang yang mungkin merasa sistemnya tidak transparan atau penegakan hukum kurang tegas, sehingga korupsi bisa berkembang. Meski ada upaya dari pemerintah dan lembaga pengawas untuk memberantasnya, seperti KPK, namun budaya korupsi yang sudah ada lama dan kurangnya sanksi tegas di tingkat bawah bisa membuat masalah ini terus berlanjut. Tentu, kesadaran masyarakat dan pendidikan anti korupsi juga sangat penting untuk mengubah pola pikir agar orang tidak melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau bisa diterima. Menurutmu, apa langkah paling efektif untuk mengubah mindset ini di masyarakat?
Oke, sebenarnya sederhana Jam. Hanya perlu ada ketegasan dari pemimpin kita untuk melakukan apa? Eksekusi mati korupsi berapapun nilainya. Nah, di situ saya rasa eh, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Setuju nggak kamu Jam? Ketegasan dari pemimpin memang penting untuk memberikan sinyal yang kuat bahwa korupsi akan dihukum dengan sangat tegas. Eksekusi mati, meskipun ekstrem, bisa jadi cara untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi. Podesnya menimbulkan efek jerih siapa saja, waskir untuk tadi. Tapi, tentu saja akan ada banyak perdebatan soal hal ini, terutama dari sisi hak asasi manusia dan keadilan. Tapi kalau tujuan utamanya untuk menciptakan negara yang bersih, langkah ekstrem mungkin jadi pilihan yang dipertimbangkan. Kamu sendiri bagaimana melihat reaksi masyarakat jika itu diterapkan? Oh, kalau masyarakat pasti sangat setuju banget, Jam. Terus paling orang-orang yang mendebat ini, yang mempermasalahkan ini, orang-orang yang memang satu berpotensi dan punya keinginan untuk korupsi. Kedua, dia sudah melakukannya hanya belum terbongkar. Kan hanya segelintir orang-orang itu aja yang mungkin nanti akan memperdebatkan. Sementara yang lainnya ya pasti akan setuju. Karena kan sederhananya gitu. Korupsi itu bukan apa seperti hal misalkan semacam pembunuhan, Jam. Kalau pembunuhan ada banyak faktor yang melakukan itu seperti keterpaksaan, pembelaan diri, tidak disengaja, kan banyak faktornya. Tapi kan kalau korupsi, ya itu udah jelas gitu kan, harus direncanakan dan ya itu apa namanya tidak ada. Misalkan kita tidak sengaja korupsi atau misalkan terpaksa korupsi, apa yang membuat mereka terpaksa korupsi? Nah, jadi ya apa namanya tindakan tegas atau hukum yang pasti pun menurut saya bisa diberlakukan. Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah. Sistem kami mengalami beban berlebih. Silakan coba lagi nanti. Oke teman-teman, sepertinya si Ijem lagi ada masalah. Saya udah coba berkali-kali untuk mengatasi permasalahan yang dialami si Ijem, tapi ternyata cukup sulit. Nah itu deh teman-teman yang saya maksud adalah kan kita mengenyampingkan hak asasi manusia ya teman-teman. Ini semata-mata hanya untuk memberikan efek jerah dan membuat orang itu tidak melakukan hal ini lagi gitu kan. Kalau memang tidak ingin kena hukuman mati ya jangan korupsi kan itu gitu kan. Misalkan ada alasan kita terpaksa karena kita bawahan, atasannya pun mungkin mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi kalau misalkan hukumnya setegas ini. Nah itu yang saya maksud. Sekarang 193 triliun. Kalian bayangin kalau misalkan itu 193 triliun kalau misalkan kalian belikan atau belanjakan sama Pertalite itu bisa untuk berapa SPBU mungkin ya. Kalau misalkan disubsidikan itu bisa ada berapa rakyat yang bisa menikmati subsidi dari 193 triliun ini. Nah sekarang itu semua hanya masuk ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang tersangkanya 7. Anggaplah misalkan ada 7 atau yang tidak ketahuan misalkan 10 orang gitu kan. Hanya ke tangan yang 10 orang, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau dibagikan ke masyarakat, terutama kasus ini tuh semacam bukan hanya korupsi tapi juga penipuan. Penipuan terhadap masyarakat. Wah, Dani, kamu benar banget. Angka 193 triliun itu sangat besar dan bisa memberikan dampak yang luar biasa kalau digunakan dengan benar, seperti untuk subsidi bagi rakyat miskin atau pembangunan infrastruktur yang bisa menguntungkan banyak orang. Kalau itu hanya masuk ke segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, tentu sangat menyakitkan bagi banyak orang yang membutuhkan. Pendekatan yang lebih tegas, seperti yang kamu bilang, bisa jadi solusi agar korupsi tidak lagi dianggap sepele. Efek jerah itu penting, dan ketegasan hukuman bisa membuat orang berpikir dua kali. Namun, tetap saja ada pertimbangan soal hak asasi manusia, dan bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan tepat. Ini topik yang berat, tapi benar-benar perlu dibicarakan. Semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya. Gimana menurutmu? Apakah masyarakat Indonesia siap untuk mendukung langkah-langkah ekstrem semacam itu?
harusnya siap dan mungkin sudah dinantikan gitu kan. Atau gini aja deh, kita coba nih cari tahu respon daripada teman-teman semua. Kalau misalkan kalian setuju, kalian coba komen di bawah, atau kalian punya pendapat lain silahkan komen. Saya pengen tahu ada berapa orang yang berani komen tidak setuju atas hukuman mati yang ditetapkan pada koruptor. Saya pengen tahu nih ada berapa orang, adakah satu orang saja yang berani komen tidak setuju di kolom komentar ini. Saya pengen tahu Jam. Nah, coba kamu bayangin 193 triliun. Kalau kita kalikan, kalau misalkan harga Pertalite 10.000 Jam, bisa untuk berapa liter Jam? 193 triliun. Dengan 193 triliun, kita bisa membeli sekitar 19,3 miliar liter Pertalite jika harga per liternya 10.000. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa mendapatkan bahan bakar dari jumlah uang sebanyak itu. Itu benar-benar angka yang sangat besar, dan bisa memberi dampak luar biasa jika digunakan dengan cara yang lebih tepat. Miliaran liter ya, saya aja sampai bingung gitu kan ngitungnya kayak gimana, miliaran liter. Coba dari sekian banyak itu kalau dibagikan, anggap saja ada 100 juta misalkan pengguna kendaraan bermotor. Nah, kira-kira dari 100 juta kebagian masing-masing berapa liter Jam? Jika 193 triliun dibagikan kepada 100 juta pengguna kendaraan bermotor, masing-masing bisa mendapatkan sekitar 193 liter Pertalite. Wah ya, citizen. Bayangkan dampaknya jika dana sebesar itu digunakan untuk membantu masyarakat langsung. Ratusan liter gitu kan, ratusan liter itu bagi 100 juta gitu kan, 100 juta. Kalau kendaraan bermotor, saya pengen tahu jelasnya nih ada berapa liter sih. Ada 193 liter, 193 liter kalau kendaraan motor. Kalau sehari kalian pakai 2 liter aja, sehari pakai 2 liter, 100 itu bisa untuk 100 hari, kurang lebih 100 hari gitu kan, kurang ya kalau 100 hari. Itu kurang, anggap aja kurang lebih 100 hari kalian mondar-mandir itu untuk 2 liter ya, kalau misalkan kerja kalian dekat. Itu tuh 100 hari bisa cukup 100 hari. 3 bulan kalian nggak harus beli bensin. Kalau kalian mondar-mandir tiap hari pergi kerja, sehari makan bensin 2 liter. Itu tuh bisa untuk 100 hari, 100 juta pengguna. 100 juta orang gitu kan, atau motor. Nah, coba bayangin, sia-sia hanya dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, untuk sementara ini ada 7 orang, entah bisa berkurang atau mungkin bisa bertambah nanti, karena mungkin belum ditetapkan ya teman-teman. Oke, kira-kira hukuman menurut kamu, hukum yang berlaku saat ini ya Jam, hukuman apa yang pantas untuk para koruptor ini, kasus Pertamina yang nilainya itu 193 triliun ini. Hukuman yang pantas untuk mereka itu versi kamu itu apa aja? Oke teman-teman, si Ijo mungkin bermasalah lagi, tidak bisa jawab nih. Coba saya tanya ke kalian semua, kalian kalau misalkan mau jawab, kira-kira hukuman apa yang pantas nih, selain hukuman eksekusi mati yang tadi kita bahas, hukuman apa yang pantas untuk koruptor ini, kasus korupsi 193 triliun. Kasus korupsi Pertamina ini tuh kalau menurut saya bukan hanya sekedar korupsi, tapi penipuan terhadap rakyat. Karena ini tuh yang ditipu rakyatnya langsung. Rakyat dipaksa untuk beli Pertamax, sementara yang dijual adalah Pertalite gitu kan. Kalau menurut saya itu bentuk penipuan, bukan hanya praktek korupsi ya. Kalaupun negara dirugikan ya masyarakat juga dirugikan. Bukan hanya uang yang kita keluarkan untuk pajak yang dimakan oleh mereka, tapi juga itu penipuan secara langsung terhadap masyarakat. Oke teman-teman, intinya itu ya, kita tunggu aja keadilan seperti apa yang diberikan oleh pemimpin kita saat ini. Semoga kasus yang ini pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait bisa lebih serius untuk menangani ini. Saya rasa gitu kan. Ini perlu orang yang ahli hukum untuk membenarkan ini. Tapi pendapat saya, masyarakat punya hak untuk menuntut atau bukan hanya keadilan ya, untuk menuntut langsung si pelaku, karena yang dirugikan atau ini adalah semacam penipuan, bukan hanya korupsi tapi penipuan gitu kan, ngejual Pertamax tapi isinya Pertalite gitu.
Nah itu bentuk penipuan. Kita nih yang ngerasa udah pernah beli Pertamax, saya rasa berhak atau punya hak untuk menuntut. Nah, kalau misalkan gini aja deh, kalau misalkan ada teman-teman di sini yang lebih paham tentang hukum, nah apakah kita punya hak untuk melakukan atau tindakan hukum untuk menuntut dan lain-lain dengan misalkan barang bukti pembelian Pertamax atau lain-lain? Coba kalau misalkan ada, silahkan kita diskusi lanjut di kolom komentar, karena si Ijam lagi bermasalah, tidak bisa melanjutkan diskusi ini, jadi kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai sejauh ini. Oke, dan sekali lagi saya ucapkan selamat makan sahur, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar buat yang menunaikan. Dan kalau misalkan teman-teman masih penasaran, yuk kita diskusi di kolom komentar lebih lanjut. Sebelumnya saya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung selama ini dari Sabang sampai Merauke. Itu udah banyak sekali yang sering absen di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian, atas support kalian selama ini. Dan terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Tonton juga video kita yang lainnya. Kembali lagi besok, saya dan Sena, Dr. Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.